dan kunci pintunya. Inilah saatnya kamar angker. Halo, balik lagi sama gue Dimas, editor dari 33 Klub yang lagi luntang-lantung. Di segmen yang gue kasih nama Kamar Angker, di mana kita akan membahas semua hal yang berbau horor. Kali ini kita akan membahas film lagi ya. Gila ya, film horor banyak banget. Ayolah produser-produser sama sutradara-sutradara, jangan bikin film horor mulu, abis ini duit gue. Kita akan membahas film yang berjudul Pasar Setan. Kayaknya kita akan ngomongin dulu legenda Pasar Setan ya. Cerita Pasar Setan ini sebenarnya hasil share-sharean dari para pendaki ya. Jadi legendanya sendiri agak simpel gitu menurut gue. Katanya kalau pendaki-pendaki ini sedang dalam pendakian di gunung-gunung tertentu, itu suka ada suara rame-rame kayak suara pasar. Kenapa ya pendaki-pendaki ini kok langsung mikir kalau suara rame-rame yang mereka dengar itu suara pasar? Siapa tahu di tempat itu DPR-nya setan gitu. Terus mereka semua lagi pada demo. Ntar lu bukannya jual beli sama setan, lu kelempar gas air mata gila. Nggak tau lah, pokoknya kayak gitu. Itu di tempat-tempat yang nggak seharusnya rame gitu. Udah sebenarnya itu doang. Oke, sekarang kita akan ngomongin filmnya. Dan kalau kita ngomongin filmnya berarti akan ada spoiler ya. Buat yang nggak suka di spoilerin, silakan jangan nonton dulu. Dan untuk yang suka di spoilerin ya, shame on you guys. Nggak bercanda. Yang suka di spoilerin ya, silakan nonton ini sampai habis. Oke, sekarang sinopsis Pasar Setan ya. Sinopsis ini gue baca dari idntimes.com yang pastinya masih satu anak perusahaan juga sama IDN Pictures. Pasar Setan ini disutradarai sama Wisnu Surya Pratama yang katanya sudah berkarir selama 15 tahun. Abang ini dikenal sebagai sutradara film dokumenter. Oke. Untuk naskahnya, skrip Pasar Setan ini dibuat sama Mbak Pratiwi Juliani yang dikenal sebagai penulis novel dan penulis skrip film. Sinopsisnya itu begini. Kejadian diawali dengan kepindahan Rani dari Jakarta ke Banyuwangi. Polwan ini dipindah tugaskan karena insiden salah tangkap. Pertama, kayaknya ini salah deh. Bukannya gunungnya itu Gunung Jawa Barat. Pos polisinya juga pos polisi Jawa Barat. Jadi perpindahan ke Banyuwangi yang harusnya itu di Jawa Timur, salah dong. Insiden salah tangkapnya juga nggak pernah disebut ya. Gue curiga ini adalah sinopsis dari awal-awal waktu mereka masih proposal belum diganti. Ya udah gitu sih. Di tempat baru Rani cukup kesulitan beradaptasi apalagi pimpinan kantor meremehkan kemampuannya. Pimpinan kantornya kan si Rani sendiri. Jadi maksudnya Rani meremehkan kemampuan dirinya sendiri gitu. Ya gitu nggak tahu. Ya di sini tulisannya gitu. Suatu ketika Rani menemukan kasus pembunuhan yang melibatkan seorang vlogger cewek bernama Tamara. Kasus tersebut ternyata ditutup-tutupi oleh kantor Rani. Tak mau diam saja, Rani pun berusaha mengungkap kebenarannya. Tamara yang diduga pelaku pembunuhan ternyata mengalami banyak kejadian mistis selama di hutan. Awalnya ia penasaran dengan mitos pasar setan yang populer di kalangan pendaki gunung. Naasnya, 3 rekan Tamara terbunuh secara misterius. Sedangkan Tamara adalah satu-satunya orang yang selamat, tapi dia ditahan oleh warga setempat. Menurut warga, Tamara adalah jelmaan penguasa pasar setan yang harus dikembalikan agar tidak membahayakan keselamatan warga. Dikembalikan kemana? Nggak dijelaskan. Lalu bagaimana dengan nasib Tamara? Apakah usaha Rani mengungkap kebenaran di balik insiden ganjil yang dialami Tamara berhasil? Tonton dong. Gitu kata ininya, sinopsisnya. Film Pasar Setan ini diwarnai sama aktor-aktor muda yang sering bintangin FTV ya. Kayak Audi Marisa sebagai Tamara, Roy Sungkono sebagai Kevin, Michelle Tahalea sebagai Rani, Kiki Narendra sebagai Rahmat, Pangeran Lantang sebagai Yunus, Cindy Huang sebagai Caca, Agni Pratista sebagai Nyai Salimah, bukan Sanam, Epi Kusnandar sebagai Abah Agung, Fang Tatis sebagai Ayu, Fajar Gomez sebagai Juni. Sekarang gue akan ngomongin hal yang gue suka dari Pasar Setan. Hal yang gue suka dari Pasar Setan adalah set desainnya. Set desainnya mantap abis. Gue suka suasana desanya. Gue suka rumahnya si Tamara. Gue suka set pos polisi dan ruang interogasinya juga oke lah, mantap. Terus yang gue suka kedua adalah bisa gue bilang pemilihan untuk menggabungkan found footage dengan film dari kamera film itu merupakan tindakan yang berani dan gue sangat hargai itu. Sekarang nih yang ditunggu-tunggu, apa yang gue gak suka dari filmnya?
Yang gue sangat suka dari filmnya adalah, gue bakal ngomong gini, buat yang suka nonton film yang isinya 90% adalah shot close up sama extreme close up, lu bakal seneng banget nonton ini. Gua enggak, gue benci banget semua adegan, mau dialog, mau orang yang lari-lari, mau orang yang berbuat apapun, itu selalu dalam shot close up. Gue nggak ngerti kenapa dipilih begitu. Jadi pemilihan close up-nya itu gue masih nggak ngerti sih. Gue suka penggabungan antara found footage dengan gambar kamera biasa. Yang gue nggak suka adalah eksekusinya. Eksekusinya tuh jadi agak pincang ya, antara pusing gitu nontonnya, antara kita ngelihat film rapi sama film yang tiba-tiba goyang-goyang gara-gara handheld gitu. Gua mungkin akan mengeksekusinya dengan sedikit beda kalau misal gue dikasih kesempatan buat konsep filmnya ya. Kayak misal bikin kayak polisi itu sedang wawancara korban. Bukan. Bikin kayak si polisi itu sedang wawancara pelaku. Jadi awal film tuh gue pengen itu adalah adegan ketika si Tamara itu lagi ngobrol aja sama Rani hadap-hadapan gitu. Terus Rani sedang interogasi. Adegan yang disetel Rani itu found footage, sementara yang diceritakan sama Tamara itu gambar film gitu. Gua rasa itu akan lebih bagus dan lebih rapi sih. Di bagian penokohan gue benci banget sama karakter Kevin. Bukan karena dia memang dibikin asshole ya, karena sah-sah aja dibikin asshole. Gua benci banget karakter Kevin karena dia agak pelin-pelan. Jadi diceritakan kalau Kevin ini takut gagal kan. Begitu dia nyampe di satu tempat yang tadinya dia nggak percaya kalau setan itu beneran ada gitu. Dan dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri kalau teman-teman itu dibunuhin gitu. Ini orang malah nyuruh Tamara buat ngerekam semuanya gitu. Apaan sih? Kan lu yang takut gagal. Lu berusaha semampu lu dong buat memastikan kalau syuting ini berhasil gitu. Masa lu nyuruh Tamara yang ini cuma seorang host gitu? Nggak sih, menurut gua nggak masuk akal di situnya. Udah kayaknya cukup gua ngomel-ngomelnya. Sekarang kita beralih aja ke hal-hal yang menurut gua lucu di filmnya. Hal pertama yang menurut gua lucu adalah ketika Rani bertemu Abah Agung untuk mengambil kembali Tamara ya. Si Tamara ini kan kelihatan pingsan gitu di kasur gitu sambil diikat. Tapi ternyata tidak. Begitu dibawa keluar rumah, Tamara dapat berjalan dengan berdiri tegap seperti orang sadar pada umumnya ya. Apakah ini trik Tamara ya? Karena warga sekitar tuh banyak yang ngamen gitu. Jadi dia pura-pura tidur. Ada satu kalimat dari Caca ketika dia ngomong, "Hai guys, kita," terus keputus waktu lagi jalan di hutan. Apakah Yunus sebenarnya diam-diam setuju dengan keputusan Kevin dan mikir kalau Caca sebenarnya cocok jadi host? Tapi di tengah jalan, dia mikir kalau anjir gue gak mau mengkhianati teman gue nih. Dan mutusin gitu aja, shot dia ke Caca, lalu nyorot ke Tamara lagi. Karena kelihatannya ini awkward. Sama halnya ketika karakternya Pangeran Lantang ya, si Yunus itu berada dalam cinta segitiga dan dia ngomong, gue cuma pengen kerja. Itu awkward banget anjir. Ya untuk Yunusnya sih awkward. Mobil yang mereka tumpangin kan akhirnya dipakai kabur tuh. Tapi sama kayak adegan di Lampir, mobilnya balik lagi ke situ. Pada seneng banget bikin adegan mobil balik lagi ke situ. Gue sebenarnya bisa paham sih kenapa penulis-penulis cerita horor ini berpikir kalau mobil yang nggak bisa pergi dari tempatnya berangkat itu mengerikan gitu. Bensin mahal coy. Lu bayangin kalau lu nyetir udah jauh, balik lagi ke tempat asal, berapa banyak itu bensin habis gitu sih. Jadi wajar aja orang-orang yang di mobil itu pada panik gitu. Tahu mereka juga harus nombokin bensinnya. Dan lucunya adalah ketika mobil itu lagi jalan tuh tahu-tahu ada dua orang lewat di samping mobil gitu dan 3 orang di dalam mobil itu ngejerit gitu. Kasian tahu. Jadi gue ngebayangin gini. Lu tuh abis capek gitu di hutan gitu, terus pulang malam-malam gitu, terus lu ngeliat ada mobil gitu. Begitu lu ngelewatin mobil itu, toto 3 orang di dalam mobil tuh jerit ngeliat muka lu. Sakit hati gak lu? Gue sih sakit hati ya. Sakit hati banget gue. Pas lihat pemuda-pemuda pendaki yang gak ada kepalanya itu, Tamara jerit. Gue tahu kenapa. Karena Tamara takut gitu. Begitu dia nanya, "Bang, arah jalan ke kota terdekat kemana ya?" Si
pendaki tanpa kepala itu ngomong, "Boro-boro mbak, saya tahu jalan aja kagak, kan nggak bisa lihat." Dari semua orang-orang yang jadi korban di film ini, gue paling bersimpati kepada Yunus karena dia cuma mau kerja. Udah sih, sekian. Jangan lupa like sama subscribe ya. Ciao.